everyone, kembali lagi dengan Crush Movie. Udah pada standby gak nih sama channel YouTube Crush Movie? Sudah pastinya ya dong ya, masa nggak sih? Buat kalian yang belum standby sama Crush Movie, yuk di subscribe dulu channel kita. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys. Biar apa? Biar kalian semua tahu kalau ada video terbaru dari kita guys. Ngomong-ngomong tentang perselingkuhan nih, siapa yang pernah diselingkuhin? Ayo, buat yang sudah pernah pasti ngerasa sakit banget kan? Nah, review film yang kali ini bertemakan tentang perselingkuhan. Judul filmnya adalah Garis Waktu yang tayang pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang musikus kafe yang hidup sebatang kara bernama Sena. Suatu hari dia bertemu dengan putri bangsawan kaya raya bernama April. Sena jatuh cinta dengan April dan mencoba menjalin hubungan, tetapi terhalang oleh restu orang tuanya. Penasaran bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Sebelum itu, klik tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crush Movie semakin berkembang ke depannya. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung cus ke filmnya aja ya guys. Dan inilah film Garis Waktu. Di siang hari ada seorang cewek bernama April yang mobilnya berhenti di pinggir jalan. Ternyata ban mobilnya bocor. Dia akan pergi menjemput temannya di bandara. Tiba-tiba ada seorang pria yang lewat dan dia berhenti untuk membantu April. Pria ini membantu April memasang ban mobilnya. Di sini mereka berkenalan sambil mengobrol tentang filosofi ban mobil. April menelpon temannya yang bernama Sonya dan mengabarkan kalau ban mobil dia masih bocor. Jadi dia akan datang terlambat. Sonya ini merupakan sahabat April yang termasuk cewek genit gitu guys. Setelah beberapa lama dia memasang ban mobil April. Setelah selesai, April memberikan upah kepada pria ini. Pria ini pun berpamitan. Tapi kesan pertama April bertemu pria ini seperti ngerasa senang gitu guys. Pria ini pun pergi dan April juga pergi menjemput temannya. Di sebuah kafe bandara, April bertemu dengan Sonya. Sonya adalah sahabat April sejak dulu masih sekolah. Tapi dia baru datang dari luar negeri karena dia bekerja di luar negeri. Seperti biasa, April mengajak makan malam di rumahnya. Tapi saat makan malam, ayah April seperti memperingatkan April kalau dia harus segera pergi ke London untuk kuliah. Di sini April sedikit kecewa guys, karena dia sebenarnya tidak mau kuliah di London. Jadi April pergi ke kamarnya dan disusul oleh Sonya. Ibu April memperingatkan suaminya untuk tidak terlalu memaksakan April. Tapi sosok ayah April ini adalah ayah yang harus kemauannya diturutin guys. Sonya mengobrol dengan April di kamarnya dan bilang kalau April harus bersyukur karena Sonya untuk mendapatkan sesuatu dia harus berusaha sendiri. Sedangkan April sudah menerima semuanya dan disiapkan oleh ayahnya. Selama ini Sonya tinggal di rumah April, tapi karena dia sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri, jadi Sonya memilih tinggal di apartemen. Besoknya April pergi ke panti asuhan untuk mengantarkan buku-buku bekas di sini. Ada ibu asih penjaga panti asuhan yang juga sebagai guru di sana. Saat mereka akan keluar, pria yang tadi membantu April tiba-tiba datang. Ternyata pria ini adalah murid kesayangan ibu asih. Pria ini kaget karena ada April di sana. Mereka pun berkenalan guys. Ternyata pria ini bernama Sandika. Dia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan ini. Di sini mereka mulai bertukar nomor telepon dan mulai makin akrab nih guys. Tiba-tiba pria ini mendapatkan telepon kalau dia harus datang ke suatu tempat untuk ngamen. Saat Dika akan berangkat ngamen, tiba-tiba motornya mogok. Jadi April menawarkan untuk mengantarkan ke tempat dia ngamen. Mereka pun pergi bersama ke sebuah kafe. Ternyata Dika adalah seorang musisi yang bekerja menyanyi di sebuah kafe milik teman-temannya bernama Giras. Giras adalah teman sekaligus pemilik kafe. April adalah perempuan yang tidak mau kopi, tapi di sini Giras memberikan kopi spesial kepada April. Dan Dika pun juga memberitahu cara April meminum kopi. Padahal ini cuma trik Dika untuk mendekati April guys. Biasa cowok zaman sekarang guys. Sepertinya April kelihatan nyaman nih sama Dika saat mengobrol di kafe itu. April juga menonton dan menemani perform di kafe itu. Ternyata April juga menikmati lagu dan suara Dika itu guys. Setelah bernyanyi, Dika mengajak April ke sebuah studio mini miliknya yang sekaligus kamar Dika. Ya, seperti biasa April melihat-lihat kamar Dika dan mereka mengobrol-ngobrol guys.
Di rumahnya setelah April pulang, Dika mulai ngechat April. Mereka pun berbalas pesan seperti orang kalau lagi pacaran. Cie. Ternyata selama Dika ada di dekat April, katanya dia deg-degan guys. Esoknya April pergi ke apartemen sahabatnya itu, tapi Sonya malah lagi berduaan sama pacarnya di kamarnya. April sih gak kaget guys, karena Sonya memang terkenal cewek yang genit gitu kalau ke cowok. Nah, di sini April curhat kepada sahabatnya tentang cowok yang bernama Dika itu. April bilang kalau dia suka sama perform Dika dan akan mengenalkan Dika kepada sahabatnya yaitu Sonya. Dika pergi ke panti asuhan dan mengajak April. April pun ikut menyusul Dika dan mulai akrab juga nih dengan Bu Asi. Bu Asi ini baik banget guys, bahkan menganggap April seperti anaknya sendiri. Setelah itu mereka pun pulang guys. Hari pun berganti. Di sebuah kafe, April mengajak Sonya bertemu dengan Dika. Di sini April mengajak Sonya, seorang musisi, agar bisa bekerja sama dengan Dika yang seorang musisi. Karena Sania pun adalah seorang yang baru merintis YouTube. Dan mereka pun sepakat untuk bekerja sama agar musik-musik Dika bisa terkenal dan populer. Di rumah April mengajak Dika untuk melihat April bermain piano. Ternyata April juga pintar memainkan alat musik guys. Salah satunya adalah piano. Setelah mereka mengobrol-ngobrol, April bilang kalau ternyata dia sempat menciptakan lagu, tapi belum ada liriknya. Dika pun meminta April untuk memainkan musiknya itu. Dan ternyata Dika suka guys. Dan bahkan dia menawarkan diri untuk membuatkan lirik kepada musik April ini. Ternyata mereka berdua satu frekuensi guys, sama-sama suka musik dan sama-sama bisa alat musik. Di sini Dika mulai makin tertarik nih sama April yang terlihat cerdas. Saat Dika mau pulang, orang tua April datang. April memperkenalkan Dika kepada orang tuanya, tapi ayah April langsung menanyakan Dika kuliah di mana dan bekerja apa, ya seperti memandang kasta gitu guys. Sedangkan ibu April dia bersikap ramah kepada Dika. Saking groginya saat Dika mau pulang, motornya susah untuk dihidupkan. Ayah April bilang kalau April tidak boleh sembarangan mengajak orang lain apalagi cowok ke rumahnya, karena dia masih belum tahu bobot bebek dan bibit cowok itu. Jadi ayah April bilang kalau Dika itu kurang pantas kepada April, tapi April mengelak dan dia bilang kalau Dika itu adalah pria yang baik. Sore hari saat April sedang duduk santai di rumahnya, Mama April mendatangi April. Mama April ngerti nih kalau April sedang jatuh cinta kepada Dika. Mama April ini orangnya adalah pengertian kepada April dan tidak suka memaksa kehendak April. April akan pergi ke apartemen sana, tapi tiba-tiba sopirnya malah mengantarnya karena April sudah dilarang keluar membawa mobil sendiri oleh ayahnya. Di apartemen, April mulai mengeluh karena April mulai dikekang gitu guys sama ayahnya. Sebagai sahabat, April hanya bilang kalau dia akan membantu April dan mengelabui Pak Agus atau sopir April dengan sedikit menggodanya. Di parkiran hanya menggoda Pak Agus dan akhirnya dia berhasil mengambil kunci mobil April dan mereka pergi berdua nih. Emang sisanya kalau disuruh menggoda cowok tuh pinter banget guys. Di sebuah kafe tempat Dika menjadi penyanyi kafe, mereka mulai berdiskusi dan menyusun strategi agar musik bisa dikenal dan didengar oleh banyak orang. Dan ternyata untuk membuat video liriknya, Dika menyanggupi untuk membuatnya sendiri. Walaupun hanya sedikit mengkhawatirkan Dika, karena takut dia tidak bisa membuat video yang bagus. Dika mengajak April ke sebuah bukit pinggir pantai. April yang belum pernah ke tempat seperti ini, dia merasa kaget banget guys, dengan pemandangan yang sangat bagus. Mereka mengobrol bersama sambil menikmati pemandangan sore di pinggir pantai. Dika bilang kalau April adalah wanita yang cerdas dan membuat dia nyaman ada di dekat April. Yah, mereka berakhir menikmati senja dengan cara mereka berdua sendiri guys. Sepulang dari bersama Dika, April malah senyum-senyum sendiri guys. Dan Sonya pun mengerti kalau April sedang jatuh cinta. Sesampai di tempat parkir, Pak Agus malah kaget karena ketiduran. Di rumah April, Agus malah dimarahin sama ayah April karena dia tidak bisa ditelepon dan dihubungi. Agus yang terlalu lugu ini malah jujur dan mengaku kepada ayah April kalau April hanya membawa mobil sendiri entah kemana. Karena mereka masih bisa mencari cara, akhirnya ayah April malah menyuruh Agus untuk mengikuti April dan mengawasi April dari jauh. Esok harinya, musik dan lagu Dika mulai rilis dan tayang di YouTube dan banyak orang yang mulai menyukainya. Suara Dika dan musik Dika emang enak banget guys. Video musik Dika yang tayang di YouTube udah ditonton oleh 1 juta orang lebih. Dan Cafe Giras juga makin rame karena lagu Dika makin kesini makin terkenal. April bangga nih sama Dika yang sudah mulai berhasil. Di pagi hari di sebuah pantai, Dika, April, Sonya, dan Giras pergi mengunjungi Bu Asih dan anak-anak panti. Bu Asih sangat bangga kepada Dika karena dia sudah mulai sukses. Saat baru pulang, April dipanggil oleh ayah dan mamanya. Dia dimarahin karena video klip bersama Dika itu menyebar
dan di sana ada adegan April berciuman dengan Dika. Ayah April memarahi April dan bilang kalau dia harus segera pergi ke London untuk kuliah. April kesal karena dia tidak pernah memiliki pilihan di hidupnya dan semua diatur oleh orang tuanya April. April pun bersedih dan pergi ke kamarnya. April bersedih dan menangis di kamarnya karena dia tidak mau kuliah di London. April tidak mau meninggalkan Indonesia karena dia tidak mau berpisah dengan Dika dan pintu kamarnya pun dikunci dan April tidak bisa kabur. Pada malam hari, April menelpon Dika dan bilang kalau dia sudah tidak sanggup lagi. Dika yang khawatir dengan kondisi April langsung nyamperin April ke rumahnya. Walaupun hanya mengobrol lewat jendela, tapi Dika berhasil menguatkan April dan membujuk April untuk menuruti kemauan orang tuanya itu. April pun terbang ke London sedangkan Dika mulai merintis karirnya. Dika diberikan apartemen oleh Sonya karena dia tidak mau artisnya hidup kekurangan. Dika sangat berterima kasih kepada Sonya karena dia telah membantu banyak kepada karir Dika. Hanya mengundang Dika untuk makan malam di kamarnya. Mereka makan malam bersama sambil mengobrol tentang undangan festival perdana Dika. Sonya juga menanyakan seputar hubungan Dika dan April karena Dika yang merelakan April untuk pergi ke London dan menjalani hubungan LDR atau jarak jauh. Makin kesini musik video-video Dika udah makin terkenal. Makin banyak yang mengetahui dan mengenal musik Dika. Dika juga mulai bernyanyi dengan artis-artis terkenal dan diundang ke berbagai acara TV guys. Seperti biasa, Sonya pergi ke kamar Dika untuk membahas tentang festival. Apalagi sekarang Dika ada tawaran konser ke 20 kota di Indonesia. Dika juga menyanyikan lagu barunya di depan Sonya. Dika dan April seperti biasa selalu video call guys untuk berkomunikasi. Keesokan harinya, di diskotik Sonya mengajak Dika untuk memeriahkan kesuksesannya sambil mabuk-mabukan gitu guys. Karena April pulang dari London, tidak bilang-bilang kepada Dika, jadi dia mau nyamperin Dika sambil kasih kejutan kepada Dika. Sonya yang mabuk berat ini sampai tidak bisa jalan guys. Akhirnya Dika mengantar Sonya ke kamarnya. Sampai di kamar Sonya, Dika menyelimuti Sonya dan membantu Sonya untuk tidur dengan benar. Tiba-tiba Sonya malah mencium Dika guys. Hal ini berbarengan dengan April datang dan melihat kejadian itu. April pun langsung pergi, sedangkan Dika yang mengejar April ini tidak bisa karena April langsung masuk ke dalam mobil dan pergi bersama sopirnya. Sonya sangat menyesal sama perbuatannya itu, sedangkan April kecewa melihat kejadian itu di depan matanya sendiri. Malam hari April melihat video-video Dika dan dia teringat masa-masa dulu saat awal kenal dengan Dika. April sangat kecewa kepada Dika karena dia berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Saat Dika sedang galau di kamar, sempat menghampiri Ibu Asih yang sedang sakit. Dika menceritakan semua kejadiannya dan bilang kalau dia sangat bersedih. Giras bilang kalau dia ikut kecewa dengan perilaku Dika. Bisa-bisanya Dika selingkuh sama sahabat April sendiri. Malam itu Dika tidur di kamar lamanya. Sonya tiba-tiba datang dan meminta maaf kepada Dika soal kejadian itu. Dika tidak bisa maafkan saja karena seharusnya Sonya bukan meminta maaf kepada Dika tapi meminta maaf kepada April, sahabatnya sendiri. Pada malam hari Dika mendapatkan telepon dan kabar buruk. Dika sangat bersedih dan mengingat masa-masanya bersama Bu Asih yang sudah membesarkannya dan mendidik Dika selama ini. Dika sangat merasa kehilangan. April juga dikabarkan oleh Giras kalau Ibu Asih ternyata sudah meninggal dunia. Di kuburan April berziarah. Di sana ada Dika, Giras dan satu anak panti asuhan. Setelah berziarah, Dika menyempatkan mengobrol dengan April dan menjelaskan tentang kejadian itu. Dika meminta kesempatan kedua kepada April, tapi April bilang mungkin ini sudah takdir mereka, cuman sampai di sini. Saat April akan pulang, di mobil sudah ada Sonya yang menunggu April untuk meminta maaf. April sangat marah kepada Sonya. Bahkan saat Sonya memohon dan meminta ampun pada April, April tetap tidak memaafkan Sonya dan Dika. April benar-benar sakit hati nih guys sama sahabatnya itu. Hari saat April akan siap-siap untuk kembali ke London, Ibu April mengajak April untuk menunjukkan sesuatu. Di gudang rumah ada ayah April yang sedang bermain gitar. April baru tahu kalau dulu ayah April adalah seorang musisi juga guys. Ayah April juga sudah berubah pikiran dan kini memberikan April kesempatan untuk melanjutkan pilihan hidupnya sendiri. Kini press conference nikah dimulai. Ada banyak wartawan yang menunggu penampilan Dika di 20 kota di Indonesia yang ditayangkan di TV dan di radio. Saat April akan berangkat ke bandara untuk kembali ke London, dia mendengar radio tentang first conference Dika. Dika memberikan sambutan dan ucapan terima kasih sebelum akhirnya dia memutuskan kalau dia akan mundur dari dunia musik dan akan membatalkan 20 turnya itu. Semua wartawan kaget, termasuk Sonya atas keputusan Dika yang diambil ini. Di sebuah kafe, penampilan Dika terakhir kali dan ada banyak penggemar Dika yang menonton. Di sini dia menyanyikan lagu barunya yaitu lagu ciptaan April yang dibuat liriknya oleh Dika.
Saat Dika menyanyi dan di tengah-tengah lagu, tiba-tiba April juga bernyanyi dari belakang penonton dan maju menemani Dika untuk bernyanyi. Dika sangat kaget dan senang atas kehadiran April. Mereka duet dan bernyanyi bersama sampai musik berakhir dan ternyata April masih memberikan kesempatan kedua kepada Dika dan mereka kembali berhubungan baik. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Malah bikin baper guys. Sekian review film yang kali ini kita bawain. Kalau begitu, sampai bertemu di film-film keren selanjutnya guys. See you!